Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Masjid Baitul Ma'mur yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihinnya. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sampai pada saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu sholat maghrib dan juga berjamaah. Mudah-mudahan amalan yang telah kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Riyadhus Shalihinnya tentang tidak berlebih-lebihan dalam beribadah, hadis yang ke-9. Wan Abi Muhammadin Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala, dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an berkata, ukhbiran Nabi sallallahu alaihi wasallam anni akul. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahukan di mana saya mengucapkan, wallahi demi Allah, la asumanan nahari wala akumanal laili ma ishtu. Demi Allah, la asumanan nahari, sungguh aku akan berpuasa pada siang hari, wala akumanal laila ma'ishtu, dan bangun sepanjang malam untuk mengerjakan sholat sunnah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, antalladzi taqulu zalika, engkau yang mengatakan seperti itu, kepada salah satu sahabatnya. Ada yang bersumpah kalau siang hari puasa terus, kalau malam hari bangun di waktu malam terus. Setiap hari, di pagi hari dia berpuasa, di malam hari dia bangun malam. Kemudian dikonfirmasi sama Rasul, engkau yang mengatakan itu. Fakultu lahu, ya, jadi siapa sahabat tersebut, aku telah mengatakannya kepada engkau, qad qultu bi abi, aku juga telah mengatakannya kepada bapakku, engkau anta wa umi, dan kepada ibuku ya Rasulullah, gitu. Benar-benar dia sudah memproklamirkan, udah ya, menyampaikan itu kepada bapaknya, kepada ibunya. Pokoknya kalau pagi puasa, kalau malam bangun malam. Begitu. Apa yang Rasul katakan? Qala, Rasul berkata,
fa innaka sesungguhnya engkau la tastati'u zalika. Kau tidak akan mampu untuk melakukan itu semua. Tidak akan mampu. Siangnya berpuasa terus, malamnya bangun malam. Itu Rasul mengatakan tidak akan mampu. Fasum berpuasalah engkau, waftir dan berbukalah. Wanam tidurlah, wakum dan bangunlah waktu malam. Wasum minasari salasata ayamin dan berpuasalah dalam waktu 1 bulan itu salasata ayamin 3 hari. Puasa ayamul bid gitu Pak ya. Wa inal hasanata bi asyri amsalihha. Karena sesungguhnya kebaikannya tersebut akan menjadi 10 kali. Wazalika mislu siyamid dahri. Bahkan seolah-olah pahala dari puasa 3 hari di tengah bulan tersebut itu adalah seperti siyamid dahri, puasa selamanya. Kultu, ini si sahabat ini masih ngeyel, masih kekeh. Kultu, aku berkata, ini utiko Abdullah min zalika. Sesungguhnya aku mampu lebih dari itu melaksanakan ibadahnya itu. Saking bersemangatnya masih mampu gitu. Masih mampu untuk melakukan yang lebih dari itu. Qala, Rasul masih mengatakan fasum yauman wa abtir yaumain. Berpuasalah engkau 1 hari dan berbukalah engkau di hari 2 hari tersebut selang-seling begitu ya. Selang-seling. Qultu fa ini utiko Abdullah min zalika. Aku masih mampu ya. Lebih dari itu kata itu sahabat. Qala fasum yauman wa abtir yauman. Kau puasa 1 hari dan kau berbuka 1 hari juga. Kalau tadi masa 1 hari puasa berarti selangnya 2 kali sehari. Kalau ini mas selang-seling masih mampu juga. Fadzalika siyamu Daud sallallahu alaihi wasallam, itu adalah puasa Nabi Daud alaihi salam. Wa huwa a'dalu siyam, itu puasa yang paling cocok lah, adil gitu ya. Pas gitu. Wa fi riwayatin huwa abdulu siyam, itu seutama-utamanya puasa sunnah. Menurut riwayat yang lain adalah puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Kata Rasul, si sahabat ini masih tetap fakultu fa ini utiku Abdullah min zalika. Aku masih mampu melaksanakan lebih dari itu. Sekalipun puasa Nabi Daud dia pengennya puasa tiap hari gitu. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la afdala min zalika. Tidak ada yang lebih utama dari yang demikian itu. Tidak ada yang lebih utama dari puasa Nabi Daud sehari puasa sehari berbuka. Itu para sahabat yang menggebu-gebu untuk taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, salah satunya dengan berpuasa sunnah. Mampu dia tiap hari ya. Tapi kata Rasulnya tidak mampu kalau engkau tiap hari berpuasa terus. Qala nih, jadi si sahabat tersebut
wala an akuna qabitu salasata ayyam allati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabu ilayya min ahli wa mali. Sungguh kalau aku menerima saran dari Rasul 3 hari puasa itu, apa yang telah Rasul katakan kepadaku, ahabu ilayya min ahli wa mali, lebih aku cintai dari keluargaku dan hartaku. Jadi kalau misalkan dia itu menerima saran dari Rasul puasa dalam 1 bulan tersebut 3 kali, ya itu lebih baik, lebih disukai. Dalam riwayat yang lain, alam ukhbaru annaka tasumun nahar wa taqumul lail, ya. Dalam riwayat yang lain, telah dikabarkan, telah diberitahukan kepadaku, annaka bahwasanya engkau tasumun nahar, berpuasa pada siang hari, wa taqumul lail, dan bangun malam pada waktu malam. Qultu, aku menjawab, bala, tentu ya Rasulullah. Qala, Rasul berkata, fala taf'al, jangan kau lakukan. Sum, berpuasalah, wa aftir, dan berbukalah, wanam, dan tidurlah, wakum, dan bangun malamlah. Fa inna li jasadika alaika hakon, karena sesungguhnya di dalam dirimu itu, di dalam jasadmu itu, ya ada hak. Anggota tubuh kita ini memiliki hak, berarti kewajibannya harus dijalankan. Haknya mata ya tidur dia, haknya badan juga ada istirahatnya, tidak bisa melaksanakan kewajiban terus menerus. Hatta itu adalah ibadah, sampai melupakan kewajiban-kewajiban yang lain. Wa inna li ainika alaika hakun, dan bagi kedua mata juga ada hak. Mata itu juga perlu istirahat, tidak senantiasa dia itu terus ya membaca Quran, terus membaca kitab sampai melupakan kewajiban-kewajiban yang lain. Hak dari mata itu sendiri adalah untuk beristirahat, untuk tidur. Wa inna li zaujika alaika hakon, dan bagi pasanganmu juga memiliki hak, seperti itu. Wa inna li zaujika alaika hakon, begitupun tamu memiliki hak. Kalau seseorang senantiasa fokus dengan ibadahnya, dia akan melupakan hal-hal yang lainnya. Pasangannya lupa begitu ya, karena dia fokus untuk beribadah. Bertamu pun tidak dia lakukan ya, karena berfokus. Wa inna bihasbika antasuma fi kulli sarin salasata ayamin, sungguh cukup bagi engkau puasa dalam 1 bulan tersebut adalah 3 hari. Fa innalaka bi kulli hasanatin asra amsalihha, karena sesungguhnya bagimu pada setiap kebaikan tersebut akan memiliki nilai 10 kebaikan semisalnya. Fa'izan zalika syamudahri, bahkan pahalanya tersebut dari puasa 3 hari dalam 1 bulan tersebut bisa menyamai puasa dahar, ya, puasa selamanya. Itu dari segi afdholiyah, keutamaannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasyadatu fasyudida alayya,
Bahkan aku menjadi bersungguh-sungguh merasa kuat untuk melakukan ibadah tersebut. Qultu ya Rasulullah, inni ajidu kuatan. Aku memiliki sebuah kekuatan. Qala, Rasul berkata, sum siama Nabi Allah. Berpuasalah engkau puasa Nabi Allah Daud, Nabi Daud alaihissalam, wala tazid alaihi, dan jangan kau tambahkan yang lain lagi. Wa ma kana siyamu Daud, bagaimana itu puasa Nabi Daud tersebut? Ya, nisfad dahar, setengah dari waktunya. Fakana Abdullah yaqulu ba'da makabiro. Nah, Abdullah ini berkata setelah dia besar, maksudnya setelah dia usianya beranjak manula gitu. Ketika masih muda kan masih kuat-kuatnya. Ketika dia sudah di usia senja, dia berkata, ya laitani, wahai Tuhanku. Ya, ada sebuah rasa penyesalan gitu ya. Ya laitani qabiltu rukhsata Rasulillah. Kenapa dulu aku tidak menerima rukhsah atau keinginan Rasulullah? Kalau Rasulullah mengatakannya, berpuasalah, berbukalah. Ya, puasa dalam sebulan itu 3 hari. Nah, dia masih kuat terus dengan puasa tiap hari. Ternyata di masa usia senjanya tersebut, ketika dia masa-masa lemahnya tersebut, ada sedikit penyesalan seperti itu. Dalam artian ketika masa usia tuanya udah nggak mampu lagi melaksanakannya. Karena ketika masa muda mah masa untuk menggebu-gebu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam suatu hadis, sab'atun yujiluhumullahu yauma la zilla illa ziluhu, akan ada 7 golongan orang yang akan dinaungi, yang akan dilindungi pada hari kiamat, yang mana pada waktu itu tidak ada lindungan, tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu imamun adil, satu imam atau pemimpin yang adil. Yang kedua wasyabun tasafi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Yang ketiga wasyabun mu'alaqun bil masajid, pemuda yang senantiasa terikat hatinya dengan masjid. Yang senantiasa ditonjolkan itulah pemuda syabun, karena masa-masa muda itu masa-masa menggebu-gebu, sehingga kualitas atau semangat kiroh untuk beribadah itu yang berbeda dibandingkan sama usia-usia yang sudah manula, usia-usia senja. Tapi jangan berlebihan pula. Jangan sampai melupakan kewajiban. Kewajiban seorang suami tidak senantiasa mulai pagi sampai ke sore, sampai ke pagi lagi dia zikir atau membaca Al-Quran, sampai dia melupakan tugas seorang suami apa? Menjemput rezeki Allah, mencari nafkah. Karena mencari nafkah juga bagian dari sebuah kewajiban. Karena kata Rasul, inna minaz-dzunubi dzunuban la yukaffiruha bis-sholati was-shaumi waz-zakati. Ya. Ada satu dosa yang dosa tersebut tidak bisa dikaparat atau dihilangkan dengan pahala puasa, pahala zakat, ya, pahala sholat. Fama yukaffiruha ya Rasulullah, ya Rasul, bagaimana istilahnya kami menghilangkan dosa tersebut? Al-humu fi talabil ma'isah,
semangat di dalam menjemput rezeki Allah, semangat di dalam menjemput rezeki Allah dalam rangka mencari nafkah untuk menghidupi anak istri. Itu juga bagian dari ibadah. Jangan sampai dilupakan itu kewajiban. Ada orang pagi zikir terus ya, atau baca Quran terus menerus sampai melupakan kewajibannya. Hak istrinya terabaikan, hak anaknya terabaikan, hak dirinya pun terabaikan. Tadi matanya terabaikan, hak mata untuk tidur terabaikan, hak badan untuk istirahat terabaikan, karena dia fokus untuk menjalankan dalam pikiran dia beribadah lebih banyak itu adalah lebih baik, padahal ada hal lain yang telah dia lupakan, hak-hak itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, alam ukhbar, ya, tidaklah aku diberitahukan, atau setelah diberitahukan, annaka, bahwa engkau tasumudah, engkau berpuasa selamanya, ya, wa taqra'ul qur'ana kulla lailatin, dan engkau membaca Al-Quran setiap malam. Lailatin, ya, sepanjang malam. Kalau lailan gitu sekejap gitu, pada waktu malam sekejap. Kalau lailatin itu lailatan gitu, itu sepanjang malam. Kalau malam itu dari maghrib sampai ke pagi gitu, itu malam. Baca Quran terus. Fakultu, aku menjawab, bala, tentu ya Rasulullah. Dia puasa terus menerus dan pada waktu malamnya dia membaca Al-Quran. Walam urid bizalika ilal khair, dan aku tidak mengharapkan melakukan itu semua melainkan hanya kebaikan. Pengen kebaikan, ketika melaksanakan itu semua itu yang dipinginkan adalah kebaikan, bukan yang lain. Qala, Rasul menjawab, fasum sauma Nabi Allah, berpuasalah engkau puasa Nabi Daud alaihissalam. Fa innahu kana abadanas, karena Nabi Daud itu adalah hamba Allah yang paling banyak beribadah, paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqra'il Qur'ana fi kulli syahrin, bacalah Al-Quran atau hatamkan Al-Quran minimal dalam 1 kali 1 bulan. 1 bulan menghatamkan Al-Quran, berarti 1 hari 1 juz, ya. Ayah program one day one juz, ya. 1 hari 1 juz, 1 bulan berarti 30 juz. Apa kata Abdullah itu? Qultu, aku berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ini utiku afdal min zalika, aku masih mampu melakukan lebih dari itu. Kata Rasul, faqra'hu fi kulli isrina, engkau hatamkan Al-Quran tersebut dalam waktu 20 hari. 20 hari berarti 1 juz lebih, ya, dalam sehari. Qultu ya Nabi Allah, ini utiku afdal min zalika, tetap ya, aku masih mampu lebih dari itu menghatamkan Al-Quran. Qala faqra'hu fi kulli asrin, bacalah atau hatamkanlah Al-Quran tersebut dalam waktu 10 hari. Dalam waktu 10 hari menghatamkan Al-Quran, berarti sehari 3 juz, ya. 3 juz sehari, dalam 10 hari itu sudah 1 khataman. Masih tetap dia itu. Qultu ya Nabi Allah, ini utiku afdal min zalika, aku masih mampu lebih dari itu.
Ya, kalau sehari 3 juz masih wajar lah, masih bisa bekerja. Kata Rasulullah SAW, faqrahu fi sab'in wala tazid ala zalika. Bacalah, hatamkanlah Al-Quran itu ya, dalam waktu seminggu 7 hari. Berarti sehari sekitar 4 atau 5 juz ya, 4,5. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu bisa ya, meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain barangkali. 4 juz setengah, 5 juz ya, 5 juz selama ada sholat 1 juz. Barangkali kalau sehari 2 hari 3 hari itu masih bisa, tapi istiqomahnya itu ya, istiqomahnya sampai dalam waktu 1 minggu tersebut bisa menghatamkan bacaan Al-Quran 1 mushaf Al-Quran ya, 30 juz. Dan jangan lebih dari itu, kata Rasulullah. Fasyadatu fasyudida alayya. Tapi kata si sahabat tersebut, aku bersemangat dan aku masih bisa melaksanakannya. Apa kata Rasul? Wa qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri la'allaka yatulu bika umur. Engkau tidak akan mampu. La'allaka ya, barangkali engkau itu akan memiliki umur yang panjang. Kau tidak tahu bahwa engkau akan memiliki umur yang panjang. Ketika dia dawam di masa mudanya, barangkali di masa tuanya, ketika umurnya yang panjang tersebut, ketika ya fungsi-fungsi anggota tubuhnya sudah mulai kurang berfungsi, kegiatan-kegiatan yang sudah dia lalui ketika masa muda tersebut mengalami penurunan. Makanya tidak boleh berlebih-lebihan. Dia qala li Nabi SAW, dia ingat gitu ya, ketika masa usianya, masa udah senja, udah manula, udah sepuh, dia ingat itu. Falama kabirtu waditu anni kuntu qabiltu rukhsatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika usiaku sudah besar ya, sudah senja, sudah sepuh, waditu, aku merasa sayang. Sesungguhnya aku dulu mengapa tidak menerima rukhsah dari Rasulullah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasul. Tidak ngeyel, masih mampu. Ternyata ketika usianya sudah mulai sepuh, itu tidak bisa dilakukan. Itulah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beribadah sesuai dengan kemampuan yang sudah maksimal. Wa fi riwayatin wa inna liwaladika alaika hakon. Anak pun juga memiliki hak anak. Hak anak berarti kewajiban orang tua apa? Mendidik anak, memberikan contoh kepada anak, memberikan teladan kepada anak. Kalau orang tuanya atau bapaknya fokus ibadah sampai lupa perannya sebagai orang tua untuk mendidik anaknya, berarti dia sudah melalaikan kewajiban demi mengedepankan hal yang sunnah bagi dirinya. Membaca Al-Quran itu sunnah bagi dirinya, sedangkan mendidik anak itu adalah sebuah kewajiban. Jadi jangan sampai seolah-olah merasa itu adalah baik, tapi ternyata melupakan kewajiban untuk mendidik anak. Hak anak berarti kewajiban orang tua.
Hak anak mendapatkan nafkah dari orang tua. Orang tuanya tidak mencari nafkah karena dia fokus dalam beribadah, melupakan itu semua. Fokus di masjid, nggak kemana-mana. Kalau fokus di masjid punya income pasif sih tidak masalah gitu Pak ya. Berarti dia memiliki maisah atau nafkah dari yang lain. Dia sudah fokus beribadah. Tapi maisah dia, pendapatan dia, karena dia punya pengusaha gitu. Orangnya sibuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, kewajiban sebagai orang tua pun untuk menafkahi, ya, berupa harta yang diberikan kepada anak istri ada, itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah tersebut adalah tidak punya income pasif income, fokus kepada ibadah, melupakan kewajiban kepada anak istrinya. Nafkah kepada anak istri adalah kewajiban, sedangkan zikir kepada Allah, membaca Al-Quran untuk dirinya sendiri itu bukan sebuah kewajiban. Jangan terbalik nanti, mengedepankan yang sunnah tapi melupakan yang wajib. Maka bagi anak pun, bagi istri pun memiliki hak. Wa fi riwayatin la somaman somal abada qalahu salasan. Tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa selamanya. Sampai Rasul mengatakan 3 kali. Karena orang tidak mampu, sama kelamaan tidak mampu. Bahkan orang yang beribadah pun masih diganggu oleh sifat setan yang ada di dalam dirinya. Wah, aku mah kalau puasa itu sudah nggak level, puasaku tiap hari, sombong itu aja. Puasanya udah tiap hari. Atau begini, kadang-kala orang ini begini, dia berargumentasi atau memiliki pendapat, daripada nggak ada apa-apa yang dimakan, lebih baik puasa, begitu. Saya punya teman gitu, emang dia puasa tiap hari Pak, puasa tiap hari, sampai saat ini pun masih istiqomah puasa tiap hari, puasa tiap hari. Alhamdulillah sih kalau istiqomah mah ya. Yang nggak boleh itu ada puasa yang puasa terus menerus tanpa berbuka, puasa wisol, nyambung terus ya. Itu dia puasa tiap hari. Tapi kalau mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebaik-baik puasa sunnah adalah puasa Nabi Daud alaihi salam. Wa fi riwayatin habu siyami ilallah ta'ala siyamu Daud wa habu salati ilallah ta'ala salatu Daud kana yanamu nisfal lail wa yaqumu susahu wa yanamu sulusahu. Jadi sebaik-baik ya ibadah yang dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah puasanya Nabi Daud, dan salat yang disukai di sisi Allah Subhanahu wa taala salat Nabi Daud alaihissalam. Jadi salat sunnah maksudnya ya. Karena yanamu nisful lail, tidur setengahnya malam, wa yaqumu sulusahu, dan bangun sepertiga malamnya, wa yanamu sulusahu, dan bangun 1/6 malam. Wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman, puasa sehari dan berbuka sehari. Itu yang disukai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam beribadah pun kita diberikan contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau diberikan penjelasan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun kita merasa mampu, tetapi kalau itu ternyata membuahkan ada hal-hal yang
kewajiban kita terlupakan, maka itu lebih baik jangan dijalankan. Ya, sekalipun banyak perintah-perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita ini bersemangat di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa usia kita, ya, kalau masih muda sih menggebu-gebu tadi ya. Makanya kan iktanim homsan qabla homsin. Ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Sababaka qabla haromika. Masa muda sebelum datang masa tua. Tua itu perawakan kita, Pak. Tapi kalau semangat pasti sama antara yang muda sama yang tua, semangatnya sama. Girohnya itu, coba orang tua itu tidak merasa dia tua, tidak, muda, nggak ada. Walaupun dia berubah usianya tidak merasa tua, dirinya merasa muda. Hanya fisiknya saja kelihatan tua, tapi jiwanya itu ya jiwa muda. Sababaka qabla haramika. Masa muda sebelum datang masa tua. Menggebu-gebu. Iktanim hamsan qabla hamsin, sababaka qabla haramika. Wasihataka qabla sakomika. Masa sehat sebelum datang masa sakit. Sehat ujian, sakit juga ujian. Sehat bisa mendatangkan kebaikan apabila sihatan afiyah. Sehat wal afiat, jadi sehat tapi bisa mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya sehat wal afiat. Kalau sehat saja tapi tidak dekat kepada Allah, tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah, bukan sehat wal afiat. Sehat wal afiat itulah sehat sambil dia itu bisa dekat ibadah kepada Allah, sehat wal afiat. Sebelum datang sakit. Sakit juga adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya orang yang lagi sakit, ya sakitnya itu. Dia tidak mengeluh. Jadi kalau ada orang sakit, alhamdulillah sebenarnya. Berarti sedang diangkat kesalahan-kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan gugur rutu, bukan. Tapi disitulah dia harus semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa sakit tersebut. Ya, sedikit demi sedikit dosa yang melekat pada dirinya terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat ridho dengan apa yang dia dapatkan. Begitu. Ya, ridho. Kalau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sabara alal bala, ya, siapa yang sabar terhadap bala, musibah yang datang, kemudian bersyukur wasakal ala ni'ami, dan bersyukur atas nikmat-nikmatku, ya. Tapi kalau dia tidak ridho tentang ketentuan Allah dan tidak sabar tentang nikmat dan bala yang menimpa dirinya, walam yaskur ala ni'ami, dan tidak bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, fal yahud jawaban siwa, ya, Allah mengusirnya, keluarlah engkau dan carilah Tuhan selain aku, gitu. Maka harus ridho terhadap apapun yang menimpa kita, karena pada intinya kita semuanya sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala.
kita hidup di dunia ini merasa betah. Kenapa merasa betah, Pak? Karena banyakan. Coba kita sendirian, hidup sendirian, nggak betah, bosan gitu. Rame, kalau rame, karena kita rame-rame gitu, jadi betah. Lupa kepada hari hak nanti kita bertemu Allah. Tapi kalau sendirian tidak betah gitu, lama waktu itu. Ya. Dan itu akan kita alami ketika kita sendirian. Di mana? Di alam kubur. Siapa yang menemani? Amal kita. Yang mudah-mudahan amal kita yang kita lakukan dan mulai balik sampai saat ini kita masih mendapatkan napas dari Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena itu ada bekal kita, Pak. Bekal. Karena orang yang tidak punya bekal itu bingung nantinya. Sebagai kepala keluarga, lihat anak pengen jajan, pengen sekolah, nggak ada uang, mau belanja nggak ada uang, sakit hati itu pasti. Bekal untuk hidup di dunia ini tidak bisa ngapa-ngapain, sakit. Apalagi bekal nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan ribuan tahun, bukan puluhan tahun, ribuan tahun, dan itu sifatnya langgeng. Berarti bekalnya pun harus lebih berkualitas. Bekalnya pun harus lebih banyak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan menambah kita bersemangat untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersiap diri untuk mempersiapkan hari ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.